Oke, soal nomor 9. Soal nomor 9 itu diketahui segitiga ABC ya, dengan sudut C-nya adalah 90 derajat. Jadi ini saya gambar seperti ini. Ini saya coret aja karena dia kecil gambarnya. Jadi diketahui segitiga ABC. Soalnya seperti itu. Lalu siku-siku di C, makanya ini siku-siku. Gitu. Nah, selanjutnya soal bilang titik D itu pada sisi miring AB. Jadi AB di sini ada titik D. Ini saya bikin titik D nih. Gitu. Terus ada titik E pada AC. Ini AC, ini titik E, kita hubungkan. Nah, sehingga di sini membentuk segitiga lagi, gitu kan, siku-siku di sini. Nah, selanjutnya dia bilang AD banding BD ya. Ini informasi soal AD banding BD itu sama seperti AE banding EC, yaitu semuanya 2 banding 1 banding 2. Nah, ini kalau lihat gambarnya saja itu sudah pasti ada konsep kesebangunan di sini. Pelajaran SMP ya, kesebangunan. Yang ditanya itu adalah tangan dari sudut ADC. ADC ini sudutnya yang ini. Ya, ADC berarti yang ini. Tarik garis lagi, inilah sudutnya yang dicari. Jadi tangan dari ADC. Nih, yang ditanya adalah tangan dari sudut ADC. Nah, sementara diketahui di soal juga bahwa P itu adalah tangan B. B yang mana? Ini nih. Tangan dari B ini ya, itu adalah P. Dia bilang begitu. Berarti kita kerja dari sini nanti, tangan B ya. Nah, terus ini kenapa saya tambahi alfa tambah B? Karena gini, sudut ADC itu kan yang ini. Ini kan secara tidak langsung ini kalau diperhatikan terbagi atas 2 sudut, yang ini dengan yang ini ya. Jadi yang kecil di sini yaitu sudut ADE ini, yang ini, itu saya misalkan dia alfa. Yang sedikit di sini lagi EDC yang ini itu saya misalkan beta. Maka tangan dari ADC itu kan sama seperti tangan alfa tambah beta gitu. Nah, sekarang kita pakai konsep kesebangunannya. Nah, di sini perhatikan AD ya, segitiga kecil ini ya, segitiga kecil ini dengan segitiga besar ya, segitiga ABC dengan segitiga ADE. AD itu sebanding dengan BD ya, AD ini kecil sebanding dengan BD gitu ya, yaitu perbandingannya 1:2. Kenapa bisa? Karena di sini sudah dibilang ADBD banding 2, 1:2 ya. Dari soal sudah nih, saya kasih kecil-kecil 1:2 nih. Nah, maka kalau saya misalkan AD-nya X, maka ini diganti X ya. Kalau saya misalkan AD-nya X, maka 1 ini kan diganti X. Kalau dikali silang, maka dapatnya adalah BD sama dengan 2X. Gitu. Atau kalau AD-nya sama dengan ini AD-nya sama dengan X ya. Berarti kalau dikali silang adalah BD kali 1 tetap BD, X kali 2, 2X. Atau saya bisa tulis AB sama dengan 3X ya. Kenapa AB 3X? Karena AB itu kan AD tambah DB gitu. AD-nya X, BD-nya 2X, maka AB 3X. Jadi yang ini AB panjang ini adalah 3X, ini ke sini. Oke, selanjutnya AE yang ini itu sebanding dengan EC, sebanding dengan EC, yaitu 1:2. Nah, saya misalkan AE-nya R. Kalau AE-nya R, berarti kalau dikali silang dapatnya EC sama dengan 2R. Maka AC ini akan sama seperti R tambah 2R, yaitu 3R. Gitu ya. Nah, dia bilang bahwa tangan B itu adalah P. Nah, kita lihat tangan B. Rumus tangan itu kan depan per samping. Depannya ini apa? Depannya B. AC kan? Sampingnya AB. Berarti bisa ditulis AC per BC. Bukan miring. Depan per samping. Berarti AC per BC. Ini depan, ini samping gitu ya. Nah, tadi AC berapa? 3R per BC, karena BC di sini belum diketahui toh. Kita tulis per BC dulu. Sama dengan adalah tadi apa? Ini kan tangan nih, tangan B. Sama dengan P. Gitu. Maka kalau dikali silang 3R sama dengan P kali BC, atau BC sama dengan 3R per P. Maka di sini BC ini saya tulis 2R per P. Gitu ya. Ini 3R ya, ini 3 nih. 3R per P gitu.
Nah, selanjutnya sudah semua diketahui, maka langsung ke sini dulu. AE per AC ya, tadi AE per AC, ini AE per AC gitu ya. Maksudnya perbandingan ini, perbandingan antara segitiga kecil dengan segitiga besar ya. Kan bisa AE dibanding AC, AD dibanding AB gitu kan. Nah, kita masukkan nilainya masing-masing. AE tadi berapa? AE kan kita misalkan di sini tadi AE-nya adalah R ya toh, maka di sini R. AC-nya tadi berapa? 3R kayak gitu. Lihat di sebelah sini. Nah, setelah itu ini dikalikan dengan sepertiga ya. Jadi bukan dikalikan sepertiga, perbandingannya kan menjadi 1:3 gitu ya, atas bawah kan ini semua sama 1:3. Lalu kita lanjutkan, AE kita bandingkan dengan ED, bukan AE dengan ED, bukan dibandingkan ya, ini maksudnya bisa juga seperti ini menulisnya, AE dengan ED, jadi AE dengan ED kecil, yang kecil, AC dengan BC, AC dengan BC, ini yang besar. Masukkan nilainya, tapi kita memasukkan nilainya itu jangan lupa BC-nya tadi adalah ini 3R per P, dimasukkan nilainya seperti ini. Nanti setelah dikali silang akan diperoleh ED, ED-nya R per P. Kita itu logikanya kita itu mau cari ED sebenarnya ya, karena ED itu adalah sisi tegak dari segitiga yang kecil. Karena kan AE-nya perbandingannya udah tahu 1, ED-nya belum. Sementara BC ini sudah ada, maka dapat ED-nya R per P. Nah, kita kembali ke tangan. Kalau tangan alfa, ini kan alfa di sini nih, yang kecil ini. Berarti rumus tangan itu kan depan per samping. Depannya alfa kan AE. Ini ya, depan sudut yang kecil ini, itu kan AE. AE berarti per DE gitu. Makanya ini tangan alfa AE per DE. Kalau tangan B atau beta, berarti depannya kan ini EC, berarti EC per ED. Seperti ini, tinggal dimasukkan tadi nilainya AEED sudah ada di atas, dapatnya seperti ini. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, karena dia tanya tangan sudut ADC itu kan sama seperti tangan alfa tambah beta tadi, kita pakai rumus penjumlahan tangan alfa tambah beta. Ini rumusnya, masukkan nilai tangan alfa tangan beta yang sudah didapatkan tadi, P dan 2P, sehingga dapat hasilnya seperti ini. Hasilnya dalam bentuk P, karena memang dari soal pun dimisalkan P. Seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 10. Nah, nomor 10 juga nggak kalah panjang ya, tapi ya semoga mengerti. Jadi diketahui di soal itu jika X1 dan X2 nya itu adalah solusi ya, atau penyelesaian ya. Solusi itu kan penyelesaian dari ini. Untuk intervalnya ini, maka ini berapa gitu. Nah, sebenarnya kita mengarahnya ke sin X dan sin, ini ada X1, X2, berarti nanti ada dua nilai X yang diketahui. Nah, kita tulis soalnya seperti ini, dan ingat ini yang saya kotak ini rumus ya, rumus yang memang sudah ada seperti ini, rumus trigono. Nah, kembali ke soal seperti ini, maka di sini soal kosekan kuadrat X dengan sekan kuadrat X itu langsung saya ganti ini, maka menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kali ke dalam seperti ini, aljabar saja. Nah, 6 tangan kuadrat X tambah, kurang 5 tangan kuadrat X, 1 tangan kuadrat X. Tambah, kenapa ini menjadi 2 per tangan kuadrat X? Kenapa jadi seperti ini? Karena gini, 2 kotangan kuadrat X itu sama seperti 2 per tangan kuadrat X. Dari sini. Pada dasarnya, kotangan X itu kan sama seperti 1 per tan X. Maka kalau ini 2 kotangan kuadrat X, maka sama saja seperti 2 per tan kuadrat X gitu ya. Dikurang 3 karena min 5, ini 2 kurang 5, min 3. Nah, saya kali dengan tangan kuadrat X. Kenapa? Karena supaya penyebutnya hilang. Nah, jadinya tangan kuadrat X ini dikali tangan kuadrat X adalah tangan pangkat 4X. Ini tinggal 2, yang ini 3 kali tangan kuadrat X adalah 3 tangan kuadrat X sama dengan 0. Nah, ini bentuk-bentuk yang pangkat-pangkat ya, bisa menjadi persamaan kuadrat. Kita misalkan P itu tangan kuadrat X gitu. Kalau P itu tangan kuadrat X, maka tangan pangkat 4X itu adalah P kuadrat
gitu. Maka di sini menjadi P kuadrat kurang 3P tambah 2. Difaktorkan mendapat P-nya 2 dan 1. Kita kerja masing-masing. Untuk P-nya 2, tadi kan P itu adalah tan kuadrat X. Maka tan kuadrat X sama dengan 2. Gitu. Kalau saya maunya tan X saja, maka ini harus diakarkan 2 karena kuadrat hilang kan? Gitu. Nah, tangen X sama dengan akar 2. Kita tahu tangan itu kan depan per samping, kita bikin per 1. Kita anggap depan adalah, sisi depan adalah akar 2, sisi samping adalah 1. Kita bikin segitiga, kita cari miringnya. Gitu. Pakai Pitagoras miringnya dapat akar 3. Maka karena pertanyaan di soal itu sin ya, sin, maka kita harus cari sin X. Gitu. Dari tangan X ini kita peroleh sin X dari segitiga siku-siku atau perbandingan trigonometri. Dapat sin X-nya akar 2 per akar 3. Lalu kita kerja lagi yang satunya. Tadi kan dapat P-nya 1. Kalau P-nya 1, tadi kan P dimisalkan tangan kuadrat X. Maka tangan kuadrat X sama dengan 1. Kalau saya mau tangan X saja, maka 1 diakarkan. Akar 1 kan tetap 1. Sekarang tangan berapa yang nilainya 1? Tangan 45 toh? Gitu, berarti X-nya 45. Nah, kalau saya mau cari sin X, berarti kan sin 45. Sin 45 adalah setengah akar 2 gitu. Jadi di sini dapat dua nilai sinnya. Ini sin X1 yaitu akar 2 per akar 3, yang ini sin X2 nih, setengah akar 2. Ini sin X2. Maka soal yang ditanyakan sin kuadrat X1 tambah sin kuadrat X2, masukkan nilainya yang sin X1 dan X2-nya tapi dikuadratin. Dihitung dapat 7/6. Selesai. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Ini semua sudah saya jelaskan, dan yang selain ini sudah bisa menjawab semua, sudah good, sudah bagus. Terus berusaha dan belajar, pasti bisa. Jangan lupa nih dipelajari lagi.